yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami percaya kalau kami sekarang bisa dimampukan sampai di titik ini. Kami bisa berkumpul beribadah hari ini baik secara onsite maupun secara online. Kami percaya semuanya karena Tuhan baik atas hidup kami. Kalau sebentar lagi kami mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan buat setiap kami. Terlebih berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya apapun yang keluar, apapun yang tersampaikan, semuanya isi hati Tuhan buat setiap kami, semuanya bisa menguatkan kami. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, shalom semuanya. Ya, hari ini pembahasan firman Tuhan dari saya adalah tentang satu hal yang dasar buat orang Kristen sebenarnya. Satu hal yang saya percaya harus dimiliki oleh kita semua orang Kristen gitu. Dan saya ambilkan dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini dari Matius 8 ayat 24 sampai 26. Matius 8 ayat 24 sampai 26. Matius 8 ayat 24 sampai 26 bilang, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 26 bilang, ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya kasih konteksnya dulu. Konteksnya Matius 8 ayat 24 sampai 26 adalah cerita ketika Yesus dan rombongannya waktu itu mau menyeberangi danau. Waktu itu ada danau dan mereka mau menyeberang. Dan ketika mereka menyeberang, Yesus tertidur. Nah, sialnya buat orang-orang yang ada di perahu itu, pada saat mereka di tengah danau dan Yesus tertidur, ada angin yang melanda. Terus kalau kita kembali ke ayat 25 tadi, Matius 8 ayat 25 dikatakan bukan orang asing yang datang ke Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan Yesus dibangunkan bukan orang-orang random lah yang bangunin Tuhan. Bukan orang-orang yang kebetulan ada di rombongan itu, kebetulan naik perahu itu, bukan. Yang membangunkan Tuhan Yesus adalah murid-muridnya. Murid-muridnya sambil berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Mereka gak minta tolong ke Tuhan buat redakan angin waktu itu. Mereka gak mintakan Tuhan buat luputkan mereka dari angin waktu itu. Mereka minta tolong karena mereka pikir mereka akan binasa. Mereka minta tolong karena mereka pikir Tuhan tidak sanggup redakan anginnya waktu itu. Intinya mereka minta tolong ke Tuhan dengan kata-kata, Tuhan tolonglah kita binasa. Karena sekali lagi mereka pikir badainya lebih besar daripada Tuhannya. Dan buat orang-orang yang terus-terusan pakai apa yang mereka pikir sebagai landasan hubungannya sama Tuhan, Tuhan mau katakan sama seperti ayat 26 tadi ke kita. Pertanyaannya, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Ya, dari kisah ini kita jadi tahu kalau ternyata menjadi murid Tuhan, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sekarang, kalau menjadi orang-orang Kristen ternyata bukan jaminan kalau kita pasti punya iman. Karena ada murid Tuhan, ada orang Kristen yang masih belum percaya sama Tuhan. Masih kurang percaya sama Tuhan. Karena itu tema firman Tuhan hari ini yang mau saya bawakan adalah how to become faithful Christian. Gimana caranya menjadi orang Kristen yang beriman. Caranya menjadi murid Tuhan yang beriman sama Tuhan. Ayat yang saya pakai gak perlu dibuka pun saya yakin teman-teman sudah ngerti.
Karena sekali lagi dilihat dari muka-mukanya sepertinya dipenuhi kekudusan di sini, ya kan. Kayaknya hobinya merenungkan Taurat siang dan malam ya, terutama yang di sini, dipenuhi sinar kemuliaan Pastor Andi, ya kan. Ya, tapi mungkin buat yang belum tahu, saya bukakan aja ayatnya, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, ayat yang sangat familiar, sangat sering digunakan. Definisinya iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya gabungkan jadi satu, berarti intinya iman bisa dibilang dasar pengharapan yang belum bisa kita lihat. Ketika kita bisa berharap, ketika kita bisa berserah, ketika bisa percaya, walaupun belum melihat, itu namanya iman. Saya kasih contoh simpel lagi. Contoh simpel kita buka satu ayat lagi di Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29, ini kata-kata Tuhan Yesus kepada Thomas. Waktu Thomas mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan Yesus, dan baru dia percaya setelah dia mencucukkan jarinya. Yohanes 20 ayat 29 bilang, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dilanjutkan sama Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ketika kita mau percaya tanpa melihat, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah. Kenapa berbahagia? Kalau di bahasa aslinya makarios, artinya diberkatilah. Kenapa berbahagia? Karena itu levelnya bukan lagi percaya, levelnya sudah beriman. Sebelumnya jangan salah, percaya karena melihat itu bagus. Daripada nggak percaya sama sekali, mending percaya, ya betul. Tapi yang mau saya sampaikan buat kita semua adalah kalau itu bukan iman. Kalau saya mau mengutip ayat Roma 10 ayat 17, gak usah dibukakan. Roma 10 ayat 17 bilang, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Bukan penglihatan tentang mujizat. Jadi sekali lagi, kalau percaya karena sudah kalkulasi, kalau percaya karena sudah dikira-kira, kalau percaya karena sudah pasti, itu bagus. Tapi mohon maaf harus saya sampaikan kalau itu bukan iman. Pastikan hubungan kita sama Tuhan bukan hanya sampai level percaya, bukan cuma aku percaya Tuhan, tapi sampai beriman, sampai kita bisa bilang saya punya iman sama Tuhan. Dan hari ini setidaknya ada 3 standar iman yang mau saya share buat kita semua. Ada 3 standar iman yang saya ambilkan dari Abraham. Siapa itu Abraham? Abraham itu bapak orang beriman, jadi narasumbernya cukup valid lah ya. Ya, langsung aja standar iman pertama dari Abraham adalah di Ibrani 11 ayat 8. Standar iman pertama Abraham di Ibrani 11 ayat 8. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Terus harus di-highlight setelah itu, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ciri-ciri pertama orang yang bisa dikatakan beriman adalah ketika taat walaupun masih belum tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang menarik menjadi taat kalau sudah dijelasin sampai detail rencananya. Kalau sudah sampai dijelasin alasannya kenapa harus gini, kenapa harus gitu, itu gampang. Selama satu visi ya pasti nyaman untuk taat, gitu kan? Tapi kalau kita belum tahu tujuan Tuhan dan masih mau taat, itu baru namanya berserah. Dan berserah itu yang menjadi ciri-ciri orang beriman.
Ini yang perlu dicatat. Yang perlu dicatat, iman bukan dipakai untuk mengambil sesuatu dari Tuhan. Iman tidak pernah dipakai untuk memilih opsi dari Tuhan. Tuhan sediakan opsi A, B, C, D, masa depan untuk kita. Kita yang ambil, kita yang pilih. Bukan. Bukan begitu cara iman bekerja. Iman dipakai untuk menerima dari Tuhan. Bukan tangannya di atas, tapi tangannya di bawah. Sehingga apapun yang dikasih, berapapun yang dikasih sama Tuhan, kapanpun Tuhan kasih, terserah Tuhan. Bukan terserah kita. Karena iman adalah bukti kalau kita berserah sama Tuhan. Teman-teman nanti bisa baca, Kejadian 12 mencatat Abraham pergi ke tanah perjanjian, meninggalkan rumah keluarganya, tanpa tahu di mana, tanpa tahu kapan, tanpa tahu berapa lama, tanpa tahu apa aja rintangan yang harus dia hadapi bahkan. Yang dia tahu hanya 2 hal waktu itu. Yang dia tahu hanya Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyertai perjalanannya. Dan 2 hal itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Abraham meninggalkan rumah keluarganya. Hari ini untuk menjadi berserah, yang kita perlu tahu adalah ketika kita harus sadar akan janji Tuhan. Percaya sama janji Tuhan kalau Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyertai perjalanan kita semua. Amin. Ya, karena itu jangan iri sama privilege yang diterima sama Abraham. Sampai ke bangsa Israel sekarang. Kalau mereka punya tanah yang subur, itu semua diawali dari ciri-ciri orang beriman yang pertama. Karena Abraham mau berserah sama Tuhan. Ya, dan ada rema dari teman saya dapat rema dari teman saya yang sudah khotbah waktu itu. Kebetulan dia disuruh sama papanya waktu itu. Tanggal 22 Maret lebih tepatnya. Dia bilang kalau ketaatan membuat kita bisa menyalurkan kasih Tuhan. Ketaatan membuat kita bisa menyalurkan kasih Tuhan. Yang saya dapat karena Nuh taat. Satu keluarga diselamatkan dari banjir, keluarganya sendiri. Karena Yunus taat, satu provinsi diselamatkan dari kesesatan, Niniwe. Karena Yusuf taat, satu negeri waktu itu diselamatkan dari kelaparan. Mesir, 7 tahun kelaparan diluputkan karena Yusuf mau taat. Dan yang terakhir karena Yesus taat, satu bumi diselamatkan dari maut. Kalau Tuhan gak taat, proyek keselamatan gak akan terjadi. Kita nggak akan bisa selamat. Yohanes 3 ayat 16 nggak akan terjadi. Kenapa? Karena hanya ketaatan yang bisa membuat kita menyalurkan kasih-Nya Tuhan. Karena itu kalau kita hari ini masih belum dapat jawaban dari Tuhan, kita nggak tahu apa visi dari Tuhan. Kalau kelihatannya kita masih dikelilingi masalah dan nggak ngerti apa jalan keluarnya, tetaplah taat. Sebagai bukti kalau kita adalah orang beriman. Jadi yang pertama, standar iman dari Abraham bukan hanya taat, tapi taat walaupun masih belum tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, standar iman kedua dari Abraham adalah di ayat 9, Ibrani 11 ayat 9. Ibrani 11 ayat 9 bilang, karena iman, ia, Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ciri-ciri orang yang bisa dikatakan beriman, ciri-ciri kedua adalah ketika bisa tetap setia, walaupun realitanya tidak sesuai sama visi dari Tuhan. Kalau berserah tadi, kita nggak tahu apa visi Tuhan, pokoknya jalan aja dulu. Kita nggak ngerti gimana, apa, kapan,
Pokoknya jalan aja dulu. Itu berserah. Untuk berserah harus seperti itu. Tapi untuk menjadi setia, berarti kita sudah tahu visi Tuhan. Berarti kita sudah dapat tanda dari Tuhan mungkin. Mungkin dapat jawaban dari Tuhan. Tapi ketika realitanya masih belum sesuai sama visinya, harus tetap setia. Dan ciri-ciri itu untuk bisa menjadi setia walaupun nggak tahu, walaupun realitanya beda sama visi dari Tuhan, itu namanya mengabdi. Dan itu ciri-ciri orang beriman. Setia kalau sama hal yang baik buat kita. Kalau sama hal-hal yang menyenangkan buat kita. Selama kita menghitung dari awal dan kita rasa ini untung buat kita, itu gampang. Selama kita terjamin, nyaman-nyaman aja kita setia. Karena itu untuk bisa menjadi beriman perlu level yang di atas itu. Perlu setia walaupun masih belum sesuai. Ini yang perlu dicatat. Yang perlu dicatat, iman bukan dipakai untuk mengklaim janji Tuhan sembarangan. Saya mau kaya, saya klaim janji Tuhan. Saya mau uang yang banyak, saya klaim dalam nama Tuhan. Saya mau mobil baru, rumah baru, saya klaim dalam nama Tuhan. Enggak. Tidak seperti itu cara iman bergerak. Iman dipakai untuk tunduk sama Tuhan. Bukan posisi di atas dan mau mengklaim semuanya dari Tuhan. Tapi posisinya di bawah Tuhan. Sehingga apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun yang sedang dipercayakan buat kita, walaupun kelihatannya masih belum sesuai sama visi dari Tuhan, kita tetap bisa ikut maunya Tuhan. Kita tetap pakai kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Karena iman adalah bukti kalau kita mengabdi sama Tuhan. Dan teman-teman bisa baca Kejadian 13, mencatat visi Tuhan buat Abraham. Untuk sampai ke tanah perjanjian, harusnya adalah tanah itu menjadi milik Abraham. Benar ya? Janjinya Tuhan adalah tanah itu akan menjadi rumahnya. Tapi ternyata realitanya tidak seperti itu. Dia akhirnya hanya bisa menginap di rumah, di tenda bahkan. Seperti orang asing. Tapi hanya karena Abraham mengerti kalau Tuhan sudah memberkati dan Tuhan sudah menyertai perjalanannya. Dua hal itu lebih dari cukup buat Abraham tinggal diam dalam rencana Tuhan. Untuk bisa berserah kita harus percaya sama janjinya Tuhan. Tapi untuk tetap setia, untuk bisa tetap mengabdi, bukan hanya perlu percaya akan janji Tuhan, tapi percaya kalau janjinya Tuhan sudah tergenapi dalam hidup kita. Karena itu jangan iri sama privilege yang diterima Abraham sampai ke bangsa Israel. Kalau mereka jadi umat pilihannya Tuhan, semuanya berawal dari ciri-ciri orang beriman yang kedua. Karena Abraham mengabdikan dirinya buat Tuhan. Nah, karena itu kalau kita hari ini masih melihat jawaban Tuhan gak sesuai sama ekspektasi kita. Kalau kita merasa masih belum terpuaskan sama jawaban Tuhan. Kalau kita merasa kelihatannya ini masih kurang dari visi Tuhan. Tetaplah setia sebagai bukti kalau kita adalah orang yang beriman. Amin. Jadi yang kedua itu. Yang kedua standar iman Abraham bukan hanya setia, tapi setia walaupun realitanya masih belum sesuai sama visi dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir adalah dari ayat 11. Ibrani 11 ayat 11. Standar iman ketiga dari Abraham adalah di Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11 bilang,
Karena iman, ia Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Abraham menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Yang terakhir, ciri-ciri ketiga untuk orang bisa dikatakan beriman adalah ketika bisa tetap kuat walaupun kelihatannya kondisinya mustahil. Ciri-ciri ketiga adalah tetap kuat bersama Tuhan walaupun yang dihadapi kelihatannya mustahil. Untuk menjadi kuat, kalau kita sedang melawan yang lemah, kalau kita sedang melawan yang kecil, intinya kalau kita sampai melawan sesuatu yang di bawah kemampuan kita, itu gampang. Selama kita merasa kita bisa mengatasi musuh kita, sesuatu yang mengganggu kita, kita pasti nyaman, gitu kan? Tapi kalau yang dihadapi lebih besar dari kapasitas kita, dan kita masih tetap mau kuat buat menghadapi itu semua, itu baru namanya tahan uji. Dan itu yang menjadi ciri-ciri ketiga dari orang beriman. Bukan hanya kuat, tapi tahan uji. Yang perlu dicatat, iman bukan dipakai saat kita sudah kuat. Enggak. Iman dipakai buat menguatkan diri kita dengan kuasa Tuhan. Sehingga bukan dengan kekuatan kita aja kita jadi kuat. Tapi karena kita pakai kekuatan Tuhan, kita baru jadi kuat. Sehingga apapun masalahnya, apapun bebannya, kelihatannya mustahil sekalipun, kita bisa tetap kuat dalam Tuhan. Karena iman adalah bukti kita tahan uji bersama Tuhan. Mengutip satu ayat lagi, Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 bilang, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Buat orang beriman bukan berarti hidupnya gak ada masalah, teman-teman. Orang beriman juga bisa hidupnya punya masalah, bisa. Amsal bilang kita bisa jatuh kok. Yang membedakan antara kita dengan orang dunia adalah ketika orang beriman menghadapi masalah, bukan kekuatannya yang menyelamatkan dia, tapi Tuhannya yang besar yang menyelamatkan dia. Teman-teman bisa baca nanti Kejadian 21. Kejadian 21 mencatat walaupun visi Tuhan buat Abraham mustahil. Visi Tuhan adalah Abraham punya anak di usia 100 tahun. Dan istri yang mati haid sejak lama. Tapi karena dia tahu Tuhan selalu memberkati. Dan Tuhan selalu menyertai perjalanannya. Dua hal itu lebih dari cukup buat Abraham mau tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun kelihatannya mustahil. Karena itu jangan iri sama privilege yang diterima Abraham. Kalau sampai sekarang bangsa Israel jadi keturunan yang unggul, punya tanah yang luas, jangan iri. Karena semuanya diawali dari ciri-ciri orang beriman yang ketiga. Semuanya diawali karena Abraham menjadi tahan uji di hadapan Tuhan. Karena itu kalau hari ini kita masih melihat masalahnya nggak masuk akal, masalahnya kelihatan lebih besar dari kapasitas kita, masalah yang kita hadapi kelihatannya mustahil buat kita hadapi, tetap kuat. Sebagai bukti kita beriman sama Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga, standar iman Abraham bukan hanya kuat, tapi tetap kuat bersama Tuhan walaupun yang dihadapi kelihatannya mustahil. Dan ketika kita sudah punya 3 ciri-ciri tadi, ketika kita bukan hanya taat tapi berserah, ketika kita bukan hanya setia tapi kita mengabdi, dan yang terakhir ketika kita kuat, bukan hanya kuat, tapi ketika kita tahan uji dengan pendengaran akan firman,
maka kita sudah bukan sampai di level percaya lagi ke Tuhan. Kita jadi level orang-orang yang beriman sama Tuhan. Tapi pas saya tulis renungan ini, ada pertanyaan yang kembali saya renungkan gitu ya. Jadi perenungan buat saya pribadi. Oke, katakanlah saya tahu untuk menaikkan iman harus dari pendengaran akan firman gitu kan. Terus saya sudah tahu juga kalau untuk menjadi beriman, saya harus lakukan 3 standar tadi. Kita harus berserah, kita harus mengabdi, kita harus tahan uji sama Tuhan. Ya, saya tahu. Tapi apa yang bikin saya mau buat beriman? Bukannya percaya aja udah cukup buat selamat. Mengutip satu ayat lagi, Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya aja cukup, akan selamat, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya aja udah cukup kok buat selamat. Effortnya buat beriman itu besar sekali. Harus berserah, harus mengabdi, harus tahan uji, harus taat walaupun gak jelas, harus setia walaupun masih gak sesuai, harus tetap kuat walaupun lagi krisis. Yang benar aja, rugi dong gitu kan. Ya, tapi saya dapat jawaban dari pertanyaan itu bukan dari teori atau khotbah, teman-teman. Saya dapat jawabannya dari pengalaman. Saya tutup dengan kesaksian. 2 tahun lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, saya bukan hafal, saya nyatet. Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saya berangkat ke Penang waktu itu. Dengan tujuan awal buat menemani mama saya dan keluarga mama saya yang sudah tua-tua, tantenya, omnya. Intinya mereka mau check up ke Penang karena ada masalah lah dengan kesehatan. Ada yang sakit di sini, ada yang sakit di sini, ada yang sakit di sini, macam-macam. Dan kalau ada kesempatan, saya juga mau operasi bahu saya waktu itu. Karena bahu saya juga ada masalah. Masalahnya apa? Flashback sedikit lagi. Desember 2016. Sekali lagi saya bukan hafal, saya nyatet. Desember 2016 saya jatuh waktu itu. Sempat pernah jatuh dengan kondisi posisi bahu saya nggak bener lah. Sampai akhirnya bahu saya dislokasi. Dan waktu itu dislokasinya cukup berat sampai membuat saya harus otot ligamennya robek. Buat teman-teman yang nggak tahu otot ligamen itu intinya otot yang membungkus antara sendi dan tulang gitu ya. Jadi ada pertemuan tulang, karena dia gampang geser, jadi harus ditutupin sama otot. Harus kayak diplester sama otot. Nah itu namanya ligamen. Sehingga kalau ligamennya robek, maka bahunya, sendinya, tulangnya akan gampang geser gitu. Dan itu yang terjadi. Selama 5 tahun bisa saya hitung puluhan kali atau mungkin ratusan kali mungkin. Bahu saya dislokasi. Pas saya olahraga, dislokasi. Main basket, dislokasi. Berenang, dislokasi. Pas saya stretching bahkan, masih di pinggir lapangan loh. Belum main ini. Baru stretching, dislokasi. Bahkan waktu itu yang paling parah, bahkan pada saat saya tidur, saya sering kebangun malam-malam hanya buat benerin bahu saya yang lagi dislokasi. Karena posisi tidur saya nggak tepat juga. Intinya bahu saya bermasalah, karena itu saya mau operasi kalau ada kesempatannya. Nah intinya saya appointment dengan dokter, mengadakan pertemuan sama dokter itu hari Senin tanggal 22-nya. Saya sampai di sana tanggal 21, terus ketemu dokternya tanggal 22. Dan di hari itu sebelum saya berangkat ke Penang tanggal 20-nya ada banyak pikiran yang membuat saya takut gitu. Yang pertama pasti tujuan utama saya membantu mama saya buat mendaftarkan keluarganya gitu ke dokter yang beda-beda, karena sekali lagi masalahnya beda-beda kan. Ada yang di sini, di kaki juga ada. Jadi 11 orang rombongan itu beda-beda semua dokternya.
Yang kedua, ketakutan saya adalah saya baru sadar kalau hari Seninnya, hari appointment dengan dokter, semua dokter itu adalah hari di mana saya harus ngambil mata kuliah waktu itu. Yang kalau nggak saya lakukan dengan benar, ya intinya satu semester itu jadinya nggak benar dari awal gitulah. Yang kedua, saya takut sama kuliah saya. Yang ketiga saya takut tentu saja sama hasil appointment dengan dokter saya. Karena waktu itu saya mengadakan lebih dari satu dokter saya mengadakan pertemuan. Saya nggak tahu dokter yang mana yang akan operasi saya. Saya nggak tahu operasinya akan berjalan kapan, treatmentnya sakit atau enggak, masih belum fisioterapinya, pemulihannya. Saya nggak tahu. Dan yang keempat, yang terakhir, saya nggak tahu saya bisa datang acaranya Yes atau enggak, anniversary Yes waktu itu. Tanggal 27 Agustusnya. Jadi tanggal 21 saya berangkat, tanggal 22 saya baru appointment sama dokter, masih belum operasi, masih belum pemulihan, tanggal 27-nya ada acara anniversary Yes. Walaupun untuk yang ini saya sudah izin sama teman-teman panitia yang lain, jadi saya nggak terlalu terbeban lah. Tapi di tengah ketakutan saya, anehnya saya diingatkan bukan dari ayat waktu itu. Saya diingatkan dari lagu. Pas saya mau berangkat ke Penang, saya lupa download lagu waktu itu. Ya, ini kebodohan saya saja saya ceritakan. Saya lupa download lagu di Spotify, saya lupa download video di YouTube. Jadi intinya saya nggak tahu harus berbuat apa di pesawat. Di pesawat pun saya nggak kenal sama yang duduk di sebelah saya karena itu saudara jauhnya mama saya. Dan saya juga nggak tahu masalah apa yang dia punya. Yang di sini, di sini. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu juga harus main game apa karena semua game di HP saya game online waktu itu. Jadi begitu take off ya udah hilang sinyal, nggak tahu mau main apa. Tapi waktu itu kebetulan saya lagi bawa headset. Jadi ya saya setel aja lah Spotify-nya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, kalau kita nggak punya lagu yang ke-download di Spotify, tapi kita tetap maksa mau ngeplay tanpa ada sinyal, maka yang bisa kita play, satu-satunya lagu yang bisa kita dengar adalah lagu terakhir yang kita play. Saya baru tahu itu. Tapi saya pikir ngenes banget gitu ya. Saya harus dengar satu lagu aja di sepanjang jalan. Tapi saya pikir-pikir lagi, daripada saya gabut sepanjang jalan, mending denger lagu satu aja sepanjang jalan. Jadi intinya saya dengar lagu itu sepanjang jalan. Dan sebagai gambaran, lagunya itu durasinya 4,5 menit, kawan-kawan. Perjalanan dari Surabaya ke Penang kira-kira 3 jam. Jadi kira-kira ya 30-40 kalian lah lagu itu keulang terus. Tapi saya percaya satu-satunya lagu yang bisa ke-play waktu itu bukan kebetulan. Lagunya judulnya Pembuat Mujizat dari Sound of Praise. Saya nggak sedang promosi. Tapi lagu itu membawa kesaksian buat saya. Membawa kekuatan waktu itu. Sambil saya lanjutkan kesaksiannya, saya undang tim Praise and Worship buat maju ke depan. Lagu ini bilang, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa Tuhan. Kalau kita cuma dengerin lagu ini satu kali aja, mungkin kedengarannya cuma nadanya bagus aja, WL-nya nyanyinya merdu aja, kata-katanya bagus, liriknya menguatkan. Tapi karena 3 jam non-stop lagu itu keputar di telinga saya jadi diingetin. Laut aja terbelah, badai aja teduh. Kenapa saya harus takut sama masalah yang hanya ada di pikiran saya? Kenapa saya takut sama masalah yang bahkan belum terjadi waktu itu? Dan ketika saya mau coba beriman, saya mau berserah, mengabdi, bertahan di tengah kondisi yang gak menentu waktu itu, saya akhirnya bisa lihat gimana Tuhan menjaga hidup saya. Semua ketakutan tadi. Yang pertama saya dan mama saya akhirnya bisa daftarin keluarga mama saya tepat waktu di semua dokter yang beda-beda itu. Yang kedua saya
bisa dapat semua mata kuliah yang pingin saya ambil. Bahkan waktu itu saya dapat dosen-dosen yang saya suka. Operasi tangan saya dilancarin banget sama Tuhan. Treatmentnya langsung, dokternya cepat, berpengalaman, fisioterapinya bahkan selesai. Bahkan tanggal 27 acara Yes Anniversary, tanggal 26 saya sudah pulang ke Surabaya. Selesai fisioterapinya. Dan ketika saya lewati semuanya, sudah selesai. Saya baru dapat satu ayat. Jadi saya dikuatkan dengan lagu, saya disimpulkan dengan satu ayat. Satu ayat yang jadi kekuatan buat saya sampai sekarang. Ayatnya 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 saya bacakan buat kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sedikit fun fact riset dari saya, dalam kitab 2 Korintus, Paulus hanya pernah mengutip kata-kata Tuhan secara langsung satu kali. Hanya di ayat ini. Dan saya percaya melalui ayat ini, melalui kata-kata ini yang Paulus pegang sepanjang dia menulis kitab 2 Korintus. Sepanjang semasa hidupnya di tengah-tengah dia menulis 2 Korintus. Yang dia pegang bukan dalam kekuatannya Tuhan dipermuliakan, tapi dalam kelemahannya nama Tuhan dipermuliakan. Yang saya dapat ketika kita ada dalam kondisi yang membingungkan, ketika kita ada dalam kelemahan kita, jangan menyerah buat beriman. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti mengabdi, jangan berhenti menjadi tahan uji bersama Tuhan. Maka kita akan lihat kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saya rindu buat menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sadarkah kita kalau ketika kita sedang dipenuhi kekhawatiran, kita sedang tidak mengakui kalau Tuhan Maha Kuasa? Kita bisa nyanyi, oh Tuhan baik, oh Tuhan setia dalam hidupku, Tuhan berkuasa atas semuanya. Tapi ketika kita ragu sama jalan Tuhan, berarti kita pikir Tuhan masih belum bisa kasih kita yang terbaik kan? Kita ragu apakah Tuhan benar-benar kasih yang terbaik buat kita, gitu kan? Dan alasan itu, persis alasan itu adalah alasan kenapa Tuhan marah sama murid-muridnya di ayat yang awal tadi.
Karena mereka kenal sama Tuhan, mereka bergaul sama Tuhan. Mereka ngerti kuasanya Tuhan, mereka ngerti kasihnya Tuhan. Tapi mereka tetap kurang percaya sama Tuhan. Tuhan sudah kasih terlalu banyak alasan waktu itu buat murid-muridnya bisa percaya kalau Tuhan bisa menenangkan badai di malam itu, di hari itu. Abraham hanya dikasih 2 alasan loh. Mereka dikasih banyak, tapi tetap kurang percaya. Hari ini saya nggak tahu teman-teman sedang menghadapi apa yang bisa bikin teman-teman jadi takut, jadi bingung. Tapi yang saya tahu, kalau kita hari ini mau stop ragu sama jalannya Tuhan, kalau kita mau stop jadi kurang percaya sama Tuhan, maka kita akan lihat Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang buka jalan kita. Ketika kita pikir kita tersesat, ketika kita pikir kita lagi jatuh, tapi kita nggak tersesat dan kita nggak jatuh karena Tuhan yang pegang hidup kita. Dan pada saat teman-teman noleh ke belakang, setelah bangkit dari masalah itu, setelah dilewatkan dari masalah itu, kita bisa noleh ke belakang dan kita tahu kalau hidup kita masterpiece-nya Tuhan. Karena itu saya ajak teman-teman buat bangkit berdiri sama-sama. Saya ajak kita semua bukan buat sekedar nyanyi lagu ini, tapi serukan benar-benar kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang membelah laut. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, nyatakan yang membelah laut, yang teduhkan badai. Nyatakan imanmu sama Tuhan. Nyatakan kalau Tuhan benar-benar gak bisa dikalahkan sama kondisi apapun. Nyatakan kalau kamu benar-benar percaya, walaupun belum melihat, walaupun kelihatannya mustahil, walaupun kelihatannya belum dapat visi, walaupun kelihatannya gak sesuai sama visi. Tapi ketika kamu mau percaya sama Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami Engkau ubahkan. Bukan hanya percaya Tuhan, tetapi sungguh-sungguh beriman kepada Engkau.
Dan iman kami Tuhan bukan hanya diuji oleh segala sesuatu yang biasa. Tetapi walaupun segala sesuatu yang mustahil sekalipun, kami mau Tuhan tetap percaya kepada Engkau. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau Tuhan tahan uji Tuhan. Kami mau Tuhan tetap tekun Tuhan, tetap setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terlebih daripada semuanya itu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan seutuhnya kepada Engkau Tuhan. Untuk Engkau pakai Tuhan luar biasa. Dan kami percayakan Tuhan setiap aspek hidup kami. Apapun itu Tuhan. Apakah itu studi kami, apakah itu jodoh kami, apakah itu karir kami, masa depan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, terlebih percaya lagi Tuhan. Engkau pembuat mujizat sejati yang menjamin masa depan kami, yang menjamin segala sesuatu menjadi baik, yang menjamin Tuhan akan kehidupan kami yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bersyafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari teman-teman, kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.